Kawan-kawan semua, kami Bala RRT Barisan Pembela Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa datang ke Mahkamah Konstitusi finally ya untuk mengadukan pasal-pasal yang terkait dengan, dalam perspektif kami itu kriminalisasi terhadap RRT. Jadi singkatannya RRT. Pasal apa yang kami permasalahkan di mahkamah itu adalah pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik, pasal-pasal yang terkait dengan aturan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi. Kali ini kami langsung saja memberikan pendapat yang juga nantinya akan ada saran terbaik kami kepada Roy Suryo CS beserta para kuasa hukumnya. Sebagaimana video pembuka di awal tadi yang memperlihatkan Bala RRT atau kuasa hukum Roy Suryo, Rismond dan Tifa mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk kembali mengadukan nasibnya Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Sebenarnya hal ini sudah pernah kami sampaikan pada video kami sebelumnya yang memberikan saran kepada Bang Refli Harun agar tidak perlu lagi melakukan gerakan tambahan seperti ini, yaitu mengadukan nasibnya Roy Suryo, Rismond dan Tifa ke institusi-institusi negara lainnya. Itu sangat tidak perlu, apalagi ini ke Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya Bang Refli Harun pun pasti lebih tahu akan hal ini ya. Namun apapun alasannya itu, kami juga mempercayai Bang Refli Harun pasti untuk kebaikan kliennya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami ini berdiri di pihak yang sama, di pihak Roy Suryo CS dan di pihak Rizal Padilla CS. Karena kan ada dua ini, RRT dan RRK. Klaster kedua RRT, klaster pertama RRK, yang kedua-duanya kami sangat mendukung apapun yang mereka lakukan. Namun kami juga sarankan begini, kepada Bala RRT sekiranya kalau bisa jangan lagi ada gerakan tambahan seperti ini karena menjadi bahan tertawaan Termul. Boleh kita lihat pada video-video yang diunggah di channel YouTube Termul. Boleh kita lihat pada video-video yang diunggah oleh channel-channel YouTuber Nusantara ya, atau Ceboker Nusantara. Mereka seolah-olah mengolok-olok Roy Suryo, mengatakan Roy Suryo takut untuk menghadapi persidangan. Padahal perlu diingatkan kembali dan perlu diketahui oleh semua pihak bahwa tidak ada orang yang lebih berani daripada Roy Suryo, Dr. Rismond dan Dr. Tifa, Pak Rizal Padilla, Pak Rustam Effendi dan Ibu Kurnia untuk maju ke persidangan melawan Jokowi. Tidak ada satu orang di negeri ini yang lebih berani daripada mereka berenam. Perlu dicatat itu ya para Termul. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa Roy Suryo takut menghadapi persidangan. Justru kalau melihat pernyataan dari Bang Abdul Ghafur Sangaji dan Ustadz Hosinuddin, mereka sangat ingin kasus ini cepat untuk maju ke persidangan agar Jokowi bisa segera diseret untuk hadir di persidangan. Oke guys, jadi kita abaikan saja pendapat atau ocehan Termul-Termul yang kosong itu ya, dimaklumi saja karena akalnya memang tidak terpakai. Selanjutnya, mari kita masuk pada pendapat kuda putih yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda. Mengenai kasus ijazah palsu yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya saat ini, orang yang paling tidak ingin jika kasus ini sampai ke persidangan adalah Bapak Joko Widodo atau Mr. Mulyono itu sendiri. Karena kenapa? Ketika kasus ini akan sampai ke persidangan, Mulyono harus hadir di persidangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus hadir di persidangan karena kali ini dia sebagai pelapor. Tidak seperti pada pengadilan-pengadilan sebelumnya. Jika pada pengadilan sebelumnya, beberapa pengadilan yang memanggil dia tidak mau hadir boleh-boleh saja karena dia selalu dengan alasan tidak ada legal standing mereka, macam-macam dan lain-lain lah. Macam-macam alasannya lah. Intinya dia tidak berani hadir ke persidangan. Namun jika kasus yang satu ini masuk ke persidangan, dia tidak bisa tidak hadir karena dia sebagai pelapor. Mau tidak mau kamu Joko Widodo harus datang ke persidangan dan itu mustahil. Jadi sebelum kasus ini sampai ke persidangan, pihak Joko Widodo akan menghalang-halangi bagaimanapun caranya agar jangan sampai kasus ini sampai ke persidangan. Hal itu mulai terbukti dengan dikembalikannya berkas oleh kejaksaan kepada kepolisian. Padahal berkas yang diajukan polisi ke kejaksaan itu berisi 700 alat bukti atau barang bukti, 130 keterangan saksi, dan 22 keterangan ahli. Selanjutnya sahabat sekalian, inilah poin terpenting sebagai pesan utama yang ingin kami sampaikan dalam video ini adalah yang pertama, lakukanlah hal-hal yang luar biasa. Ini pesan kepada Bala RRT ya. Lakukanlah hal-hal yang luar biasa, yaitu temui Ketua Umum Pemuda Pancasila, yaitu Bang Yapto. Sekiranya temuin beliau dan minta dukungannya.
Pahamkan maksud saya? Karena meskipun kita posisinya benar dalam perkara ini, perlu dukungan massa yang luar biasa. Dan kami yakin insya Allah pemuda Pancasila siap mendukung perjuangan RRT dalam setiap prosesnya. Yang kedua, temui Imam Besar Habib Rizik Syihab. Insya Allah atas dukungan beliau siap menurunkan Laskar Putih. Jadi kepada para termul, jangan terlalu banyak bacot, karena jangan sampai Laskar Putih yang turun tangan rata kalian. Kembali kepada Bala RRT, lakukanlah hal-hal yang luar biasa. Temui Imam Besar Habib Rizik Syihab, minta dukungan dan doanya, karena cuma ada satu orang di negeri ini yang mampu mengumpulkan massa sebanyak 7 juta orang dalam satu tempat dan satu waktu yang bersamaan. Cuma Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan dia adalah salah satu orang yang paling ditakuti oleh Jokowi di negeri ini. Kami rasa semua pihak memahami kenapa kami memberikan pesan yang luar biasa seperti ini. Karena biar bagaimanapun, suka tidak suka, dalam kasus ijazah palsu ini, Bala RRT atau RRT dan RRK sangat perlu dukungan massa. Mengingat musuh kita ini atau lawan kita ini orang yang luar biasa liciknya, menggunakan semua aparat negara untuk membela dia, untuk membela segala kebohongannya, dan apapun alasannya, dia akan melakukan hal itu untuk mengamankan dirinya dan mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya atau orang yang tidak sepaham dengan dia. Atas pertimbangan itu, sehingga kami memberikan pesan yang luar biasa kepada Bala RRT agar menemui dua orang yang kami sebutkan tadi, yaitu Bang Yapto dan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dan tentunya tetap semangat kepada para pejuang kebenaran, karena 72% masyarakat Indonesia telah meyakini bahwa ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu. Jadi tidak usah khawatir kepada Bang Refli Harun, tidak usah khawatir kepada Pak Roy Suryo, kepada Ibu Kurnia. Insya Allah masyarakat Indonesia mendukung kalian semua. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat, dan ayo maju terus pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video lengkap kami dalam durasi 7 menit di sini. Sini. Simak video lengkap kami dalam durasi 7 menit. Klik di sini. Oke.